Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala nusannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah segala puji kulillahi tetap kagungan Gusti Allah. Alladzi dzat rupane dzat anzala kang menurunkan sapa alladzi alkitaba ing ala abdihi. Anzala kang menurunkan sapa alladzi ala abdihi ing atase kawula, ing atase hambanya alladzi Al-kitaba ala abdihi ing atas hambanya alladzi al-kitaba ing Al-Qur'an kitab. Walam yaj'al dan tidak menjadikan sapa Allah sapa alladzi lahu maring al-kitab. Walam yaj'alan orang dadekake sapa alladzi lahu maring kitab iwajan tidak menjadikan iwajan ing bengkok. Iwaj itu artinya adalah bengkok. Walam yaj'al lahu iwajan. Alkitab ay Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwajan ay walam yaj'al lahu maring Alkitab syai'an minal iwaji. Qattu. Dari yang bengkok, qattu sama sekali. Wal iwaj fil ma'ani kal auji fil a'yan. Bengkok dalam benda. Wal muradu yang dimaksudkan bahwa Al-Quran nafil ikhtilaf, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan, tidak ada tumpang tindih, tanakut, saling bertabrakan. Wa tanakudi, tidak ada tanakut, an ma'anihi saking piro-piro maknanya Al-Quran, wal fadhihi dan lafat-lafatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran oleh Gusti Allah diberikan jaminan walam yaj'al lahu iwaja. Iwajan itu adalah qayyiman. Apa namanya? Qayyiman. Tertegas dengan walam yaj'al qayyiman liyundhira. Qayyiman. Itu mempertegas terhadap lafaz walam yaj'al lahu iwaja. Yang dimaksud dengan iwaj dalam posisi ayat ini adalah tidak adanya tadi ini nafyul ikhtilafi wat tanaqudi. Jadi dalam Al-Quran tidak ada tanakut, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan, tidak ada tumpang tindih, tidak ada overlapping, tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Baik dari segi makna, kandungan makna maupun dari segi lafaz. Itu Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan iwajan itu apa? Ay nafyul ikhtilaf. Al-Quran tidak terdapat adanya ikhtilaf. Nafil ikhtilaf. Wat tanaqudi. Tanaqud tidak ada kontradiksi dalam Quran itu. Makanya kemarin saya katakan, perhatikan, kalau sepertinya di dalam Quran itu terjadi tanaqud, itu hanya fil dzahir. Paling mana ya? Mungkin kita membaca ada kemungkinan dari segi tekstual, teksnya Al-Quran itu terjadi adanya perbedaan satu ayat dengan ayat yang lain. Tapi itu fid dzahir. Apa namanya? Apa? Fid dzahir. Tidak fil haqiqah, maksudnya begitu. Karena tadi ini walam yaj'al lahu iwajan. Apa? Walam yaj'al lahu iwajan. Sehingga oleh Allah telah diberikan jaminan bahwa
nafyul ikhtilafi wat tanaqudi. Apa? Nafyul ikhtilafi wat tanaqudi. Nggak mungkin terjadi adanya kontradiksi itu. Jadi kalau kita melihat ada ayat yang kelihatan kontradiktif, sepertinya di dohir itu hanya fid dohir. Sekali lagi hanya apa? Fid dohir. Tapi fil haqiqat itu tidak mungkin terjadi. Nah, karena setiap pengertian itu punya konteks, punya tanasub, keterkaitannya itu kemana, ta'alluqnya itu kemana, konteksnya mana. Itu ada latar belakang ayat itu diturunkan, maka latar belakang itu yang akan bisa memberikan pemahaman terkait dengan posisi pemahaman ayat itu ada di mana. Maka orang menafsirkan Quran itu tidak sekedar punya kemampuan dari segi bahasa Qur'annya, dari segi, tapi harus tahu konteks sejarah, konteks budaya Arab itu kayak apa. Contoh ya, kalau dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwa pada hari Jumat, kalau terjadi riyoyo dino Jumat, maka Nabi memberikan pilihan, yang mau Jumatan silahkan, yang tidak Jumatan silahkan. Jadi sholat duhur, ya. Konteksnya hadis ini pada saat itu di mana masjid itu berjauhan. Ya, sekali lagi masjid itu apa? Berjauhan. Ya, kalau orang pagi wis sholat riyoyo, terus kontekono masjid mana, sholat lagi, kumpul mana, itu berat, gitu ya. Nah, kata kuncinya di berat itu. Tapi ketika kondisinya sekarang sudah berubah, ya tentu pemahamannya nanti sudah lain, gitu loh ya. Sudah lain. Bisa jadi tidak menjadi sebuah pilihan secara normatifnya, secara kontekstualnya, meskipun secara normatif tetap punya hak untuk memilih, gitu loh ya. Tapi pilihan hukumnya itu lalu harus dikontekstualkan dengan kondisi saiki. Apakah masih berlaku? Ya berlaku. Tetapi untuk konteks sekarang, maka tentu semangat yang harus kita ambil tidak lagi hukum yang bersifat pilihan untuk tidak sholat Jumat, gitu ya. Karena memang nggak ada yang jauh sekarang. Biar kan melaku, nggak ada kendaraan, nggak ada apa. Contoh gitu ya, dalam hadis. Yang kedua, orang minum khamr. Khamr dulu pertama kan tidak dilarang secara langsung. Kamu jangan minum kalau mendekati sholat. Paham ya? Konteksnya itu dalam konteks fikih dakwah tadi itu. Fikih dakwah itu beda dengan fikih hukum. Ya. Aturan yang menyangkut tentang bagaimana norma tentang dakwah itu beda dengan norma fikih, norma hukum, fikih hukum ya. Sekarang tidak lagi perlu bertahapan itu gitu kan. La taqrabus salat. Yang ada itu untuk terapinya boleh gitu ya. Kalau haramnya sudah haram, pasti sudah haram. Bahwa minuman khamr itu haram, sudah selesai, final. Kalau dulu larangan itu hanya ketika mau salat, sementara di luar salat masih boleh, itu karena saat itu konteksnya dalam rangka untuk melatih mereka, menjauhkan. Jadi ibaratnya supaya tidak terjadi guncangan yang bisa berakibat fatal dengan mencabut total gak oleh minum ya, padahal sudah menyandu begitu, maka dilakukanlah tahapan itu. Ya wis, nek sholat wae ya paling tidak minimal ketika sholat kamu tidak boleh minum. La taqrabus sholata, mau sholat ya, wa antum sukaro. Berarti sudah berapa kali sehari? Berapa kali? 5 kali kan dia menghindari itu. Terus baru besok dipahamkan. Innamal khamru wal maisiru wal atsam rijsun. Sudah haram total. Mau sholat, mau tidak sholat, pokoknya tidak boleh. Nah, itu sudah sifatnya sudah final itu. Artinya dari contoh itu sesungguhnya ada konteks gitu ya. Ada konteks, ada tanasub yang terkait dengan
satu ketetapan hukum, tidak bisa berdiri sendiri. Gitu. Sehingga kita meyakini apa? Bahwa Al-Quran walam yaj'al lahu iwaja. Apa? Walam yaj'al lahu. Apa pengertiannya? Ay nafyul ikhtilafi wat tanaqud. Tidak adanya perbedaan, tidak adanya kontradiksi, tidak adanya overlapping, baik dari segi makna maupun dari segi lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Qayyiman ay mustaqiman, tegesi jejak. Quran itu wadamnya jalai wajalahu qayyiman ay mustaqiman, mu'tadilan. Mu'tadilan itu yang adil, yang betul-betul proporsional. La ifrata fihi wala tafrid. Tidak ada ifrat dan tafrid. Ifrat itu ekstrim yang memberatkan, wala tafrid tidak sembrono. La ifratara ono pembebanan yang berlebihan iku maujud fihi ing dalam Al-Quran, wala tafrita dan tidak ada sembrono, ekstrim ke sesuatu yang membebaskan. Itu namanya tafrid. Ekstrim itu kan dua ya. Adil itu di tengah-tengah, bainal ifrat wa tafrid, itu adil, intinya itu. Berada pada batas yang benar. Kalimatnya mu'tadilan itu. Penafsirannya dalam tafsir Munir ini oleh Wahab Az-Zuhaili diartikan la ifrata fihi wala tafrita. Tidak ada ekstrim yang terlalu berlebihan yang bersifat memberatkan, juga tidak ada ekstrim yang membebaskan seenaknya. Jadi gampangnya tidak ada ekstrim yang terlalu radikal gitu ya, radikal ke kanan maupun radikal ke kiri gitu. Kalau radikal ke kiri jadinya liberal. Agama lalu menjadi seperti tidak ada batas. Yang terlalu mengedepankan logika. Itu kan ada orang yang berpikir begitu. Yang penting orang itu berbuat baik secara kehidupan sosial. Kamu bisa jadi tidak sholat, tidak apa-apa. Yang penting kamu dengan orang baik, itu sudah liberal itu. Ya, sudah tidak beragama namanya. Karena sudah tafrid. Tafrid itu melepaskan orang pada sesuatu yang substansi yang seakan-akan dia tahu gitu loh ya. Orang itu untuk masuk ke substansi kan harus ke casingnya dulu, ke lahir dulu kan. Anda bisa mengambil vitamin C dari jeruk tanpa memakan jeruk. Kan tidak bisa. Kalau tidak ada makan ya harus ada jeruknya lah gitu. Mau diproses, mau dimakan silahkan. Tapi melepaskan dari jeruk kalau untuk mengambil vitamin tidak bisa. Harus ada jeruknya kan? Atau kita hanya berpikir pada jeruknya saja, tidak berpikir pada substansi juga tidak bisa gitu. Jadi harus kedua-duanya. Ya, kedua-duanya itu. Orang bicara wis penting keliru Gusti Allah ora salat iku ora apa-apa. Kayak apa salat kalau udah iling? Nggak bisa. Harus tetap salat. Untuk iling harus tetap melalui salat itu. Nah, agama tidak memberatkan wis salat kok kamu gak iling wis ora dosa, tapi salatmu ora ono gunane gitu. Tapi kamu sudah tidak berdosa. Paham ya? Karena salat itu menjadi keharusan. Ukuran minimalnya itu gitu. Dene durung iso iling, karena iling itu sesuatu yang tidak bisa dikendalikan secara fikih, itu lalu hanya menjadi anjuran. Gitu ya. Khusyuk itu menjadi sesuatu yang menyempurnakan, bukan mengharuskan. Karena apa? Khusyuk itu sudah di luar kendali seseorang, tidak bisa diatur dengan fikih. Tapi kalau rukuk sujud itu bisa fikih karena ukurannya jelas. Fikih itu harus dengan ukuran yang pasti. Rukuk itu apa sih? Sujud itu apa sih? Jelas. Khusyuk itu di luar kendali kita, tapi itu bisa kita lakukan. Hanya tidak semua orang punya kemampuan untuk mengendali itu, maka dia tidak menjadi ukuran dalam sah tidak sahnya sholat itu. Tapi dia menjadi ukuran terkait dengan sholat itu punya makna apa tidak, punya pahala apa tidak. Menjadi jiwanya, gitu loh ya. Tapi sholatnya tetap sah kalau sudah memenuhi syarat rukun. Nah, hidup itu harus kedua-duanya, gitu ya. Tidak bisa orang bicara lalu tanpa sholat, yang penting pokoknya ini apa?
Bisa eling Gusti Allah. Nah, karena agama itu punya batasan. Oke, yang diatur dalam agama itu sesuatu yang apa? Yang pasti, yang ada standarisasi, yang mungkin bisa dilakukan. Paham ya? Yang bisa dilakukan. Ikhlas itu tidak menjadi syarat sahnya zakat. Paham ya? Sodako itu menjadi syarat sahnya itu ikhlas. Tidak. Kamu sodako ya sudah. Sodako kamu sudah sah. Zakat kamu sudah sah. Hajimu sah. Dinekon iku ora ikhlas. Hajimu itu anak sing nggak bener maksiat. Itu nanti urusan nilainya. Paham ya? Urusan apa? Nilainya. Kalau sudah nilai itu Gusti Allah. Bukan manusia yang menentukan sudah. Nggak bisa kita yang menilai. Karena manusia ini menilainya kan berdasarkan standar yang sifatnya indrawi, yang bisa kita lihat. Gitu. Nah, fikih itu faktual itu. Oke. Mustaqiman ay mu'tadilan. Jadi hidup itu jangan ekstrim lah gitu ya. Yang di tengah-tengah itu mu'tadilan. Hidup itu sudah ada batas. Hidup yang moderat. Hidup yang adil, yang proporsional itu adalah hidup yang berada dalam batas yang benar. Kurang dari batas juga tidak benar, melebihi dari batas itu juga tidak benar. Itulah yang disebut dengan ekstrim. Allah juga tidak suka kamu sholat tahajud melebihi batas. Kamu ada batas. Kamu harus tidur. Makanya Nabi tidak suka orang yang bilang, Nabi, saya bisa lebih dari itu kok. Kenapa hanya segitu ibadahnya? Saya bisa puasa terus-menerus, saya bisa sholat malam. Bahkan ada sahabat yang sudah ekstrim melakukan itu. Istrinya sampai protes, dia tidak pernah mandi, tidak pernah bersolek, tidak mau masak gitu. Lalu Nabi bilang, kenapa kamu kok seperti ini? Gitu, pada perempuan itu. Untuk apa saya Nabi masak? Suami saya tidak pernah makan, dia puasa terus. Untuk apa Nabi saya masak? Saya itu macak gampang. Saya bersolek untuk apa? Fungsi saya tidak pernah tidur dengan saya. Dia terus sholat tahajud terus. Panggil sama Nabi dimarahi. Beragama itu tidak seperti itu. Tuhan tidak segitunya, tidak butuh itu. Tuhan itu sudah memberikan batasan. Yang wajar saja. Itu yang namanya mu'tadilan. Apa namanya? Karena Al-Quran itu memberikan batas. Tuhan sudah tahu ukuran kita ini seberapa sih. Butuh tidur seberapa, butuh istirahat seberapa. Kapan kita harus ibadah, kapan kita harus puasa. Makanya perlu ilmu, ya. Beragama itu perlu ilmu supaya tidak kebat kelewat. Utawa orang kebate blas. Orang kebate blas itu berarti ya orang ketok agamane blas gitu ya. Marahin sama Nabi itu. Saya ini paling takwanya orang, kata Nabi seperti begitu. Ana atqakum. Saya ini orang yang dicipta oleh Allah dan yang paling bertakwa di antara kamu. Tapi ana asum wa ana uftir. Saya puasa tapi saya juga makan. Saya juga tidak puasa. Ya. Saya juga sholat malam tapi saya juga tidur, Nabi itu. Wajar kan? Proporsional. Itu namanya apa? Qayyiman. Apa namanya? Al-Quran menegakkan terhadap kehidupan. Membangun kemanusiaan secara manusiawi, semanusiawinya. Jadi tidak, karena tidak menjadi kebutuhan itu. Itu maksudnya qayyiman itu. Sehingga beragama berlian itu tidak. Kalau Gusti Allah maulah menjadikan orang ini semuanya beriman, bisa kok tanpa kita harus ngebom, tanpa kita harus ini. Artinya kita sebatas berdakwah menyampaikan. Mari ngono wong beriman mau baik sudah bukan wilayah kita. Nah, itu qayyiman itu. Fala ifrata fima ishtamalaihi minat takalif. Fala ifrata mongko tidak boleh ifrat berlebihan. Fima ing dalam barang ishtamalah yang mengandung apa ma alaihi ingatasi tadi ini atau istamalaka mengandung alaihi ingatasi ma apa minat takalifi saking piro-piro taklif. Istamalaka mengandung alaihi ingatasi ma apa minat taklif. Taklif itu pembebanan hukum. Salat besono ukurane sahnya itu begini. 20 salat kamu mau takbir saja salatnya sampai enggak bisa takbir. Allahu Akbar, itu sudah ifrat, sudah ekstrim. Bukan hebat itu ya. Kalau Anda lihat orang yang begitu hati-hati, itu orang yang diganggu setan itu. Namanya yuwaswisu fi sudur. Ya udah ukurannya kalau kamu baca Allahu Akbar, ya sudah sah, sudah. Dalam hati kamu, niat, sholat, duhur, bis. Gitu ya. Standarnya.
Standar fikih itu standar lahiriah. Apa? Standar apa? Yang faktual itu maksudnya itu. Bukan perasaan. Anda sudah menggunakan perasaan itu bicarakan. Kalau sudah perasaan tidak ada standarnya, Anda pasti yuwaswisu fi sudri itu perasaan itu. Makanya orang kena was-was itu harus dihilangkan dengan cara apa? Kembalikan pada pemahaman agama. Sudah tidak seperti itu. Paham ya? Yakin sah? Sah. Pokoknya kamu sudah wudu, sudah diusap semuanya, sudah sah wudu kamu itu. Dalam hatimu sudah niat kamu wudu, niat wudu tok itu cukup. Kalau tak kena wudu tok. Draful atas itu. Orang yang was-was itu pasti bukan orang yang lalu alim atau dia hebat perhatian, enggak, malah justru enggak berilmu ya. Ilmunya dia cetek itu. Karena enggak boleh ifrat tadi. Kenapa? Man'an. Tidak boleh berlebihan man'an karena mencegah lil masyaqqati wal kharaji, untuk menghindarkan dari adanya masyaqqat wal kharaji dan kharaj. Kharaj itu artinya kharaj itu tidak ada rupek. Man'an lil masyaqqati wal kharaj. Itu yang harus dihindari. Agama tidak memberikan beban. Masyaqqat itu beban. Wal kharaj itu menyulitkan dalam kehidupan kita ini. Ini sholat kayak sopapat. Kamu karena pergi susah ya bisa dua. Kayak sholat masjid bisa di rumah, bisa di. Jadi ada masyaqqat itu. Wala tafrito, tidak ada tafrid. Kalau tafrid tadi ya, cenderung ke liberal itu ya. Ngentengno. Fi ing dalem ma atau din. Bihma lima yahtaju ilahi, dengan menyepelekan, menganggurkan sesuatu yahtaju kang membutuhkan sapa wong ilahi maring ma. Titik. Tadi kalau Quran tadi apa? Walam yaj'al lahu iwaja. Terus qayyiman. Apa? Qayyiman. Qayyiman artinya adalah moderat, moderasi. Moderasi itu artinya apa? Proporsional. Tidak ifrat, tidak tafrid. Tidak ekstrim, berlebihan melaksanakan agama dengan cara yang memberatkan. Tidak tafrid, juga tidak ngeremehno, ngentengno agama yang lalu tidak kroso agama nih. Nggak jelas agamanya itu di mana. Itu namanya qayyiman. Kalau sudah melebihi dari kapasitas, berarti sudah salah, tidak qayyiman. Jadi semua sudah ada batas-batasnya. Orang menjadi indah dalam kehidupan ini kalau berada dalam batas itu. Orang main bola nyaduk bal itu menjadi indah karena ada dalam batas. Ya, dalam batas itu. Nyaduk bal sak karepe ya ora mesti ndelok gitu. Nah, menjadi indah gitu. Nah, agama itu ada batas itu. Wa faidatul jam'i, utai faidahnya jam'i mengumpulkan bainana fil ayat wa isbatil istiqamah huwa iku at-ta'kid. Jadi dalam surat ini, kafi ini diawalin alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, lalu dikumpulkan qayyiman. Apa sih faidahnya? Menurut Imam Wahbah Zuhaili ini, huwa iku at-ta'kidu. Faidah terjadi dua penekanan tadi ini, qayyiman dan walam yaj'al wajah, adalah li ta'kidu at-ta'kid, memperkuat. Farubba mustaqimin la yakhlu min adna iwajin inda ta'ammuli. Banyak orang yang mustaqiman tapi dia masih ada iwaj gitu ya. Paham ya? Farubba, moko terkadang, farubba itu
Rubba mustaqimin, maka banyak orang yang mustaqim, yang berusaha jejak, tapi la yakhlu ora sepi sapa mustaqimin min adwa iwajin saking batas minimal bengkok tadi indat ta'allum. Makanya kemarin dikatakan menegakkan keadilan itu harus tetap dalam konteks rahmah. Paham ya? Rahmah tidak boleh terlalu rahmah saja tanpa sebuah keadilan. Keadilan itu normatifnya, tapi orang hanya hitam putih saja, itu hidup akan lalu menjadi tidak ada kasih sayang, iwaj. Maka penggabungan antara apa? Rahmat dan adil. Antara apa? Adil dan rahmat itu. Oh, itu yang sulit itu. Standarnya adil dulu, lalu adil dalam penerapannya harus tetap dalam bingkai rahmat dan kasih sayang. Ya kayak orang tua itu ya. Orang tua itu kepada anak itu ya kudu adil, ya kudu ono kasih sayang. Kasih sayang toh tidak ada normanya ya anak belara. Gitu. Adil toh tidak ada kasih sayangnya, anak lalu menjadi melawan gitu ya. Anak merasa dalam situasi yang tertekan terus dalam pressure gitu ya. Ya dirangkul. Ya kalau Gusti Allah kan ada ghafurun, rahimun, ada syadidul iqab. Itu terus berada dalam keseimbangan gitu ya. Berada dalam keseimbangan. Nah, makanya tadi kenapa harus qayyiman la iwaja, karena tidak selamanya orang yang qayyiman itu tidak iwaj. Paham ya? Tidak. Walam yaj'al iwaja itu terkadang juga tidak ada qayyiman gitu ya. Tidak ada qayyiman. Jadinya begitu. Wakila qayyiman ala sa'iril kutub. Ada yang menyebutkan pengertian qayyiman mempertegas terhadap semua kitab sebelumnya. Kitab sebelum Al-Quran apa? Taurat. Ada Taurat. Musaddiqan laha. Musaddiqan itu membenarkan laha maring kutub sebelumnya, syahidan. Menjadi saksi bisikhatiha. Wakila qayyiman bimasalihil ibad. Ada lagi penafsiran qayyiman bimasalihil ibad. Al-Quran adalah menegakkan terhadap kemaslahatan hamba. Qayyiman bimasalihil ibad. Wa ma la budda lahum, dan menegakkan sesuatu yang Pabri nenggos kedap ya sareng kalih Farad ya. Wa ma la budda lahum minhu minasyara'i, menegakkan terhadap sesuatu yang tidak boleh tidak dari syariat. Fayakun wasfan lahu bitakmil ba'da wasfihi bil kamal. Fayakunu moko ono apa Al-Quran ono iku wasfan bersifatan. Fayakunu moko ono sapa Gusti Allah iku wasfan. Fayakunu moko ono apa Al-Quran iku wasfan. Lafaz qayyiman tadi ini lahu maring Al-Quran bitakmili dengan penyempurnaan ba'da wasfi setelah memberikan sifat Al-Quran Al-Kitab bil kamali dengan sifat kamal, dengan sifat sempurna. Jadi ada kamal, ada takmil ya. Ada sesuatu itu sempurna lalu menyempurnakan. Walam yaja'allahu wajah itu adalah sifatul kamal terhadap Al-Quran, lalu disempurnakan dengan apa? Qayyiman. Dengan apa? Qayyiman. Itu penafsirannya begitu. Quran itu sempurna, tapi lalu disempurnakan. Karena ada begitu ya. Sesuatu itu sudah bagus, tapi dia menjadi lebih bagus ketika ada sesuatu yang lebih menyempurnakan. Nah, Al-Quran itu walam yaj'allahu wajah, lalu disempurnakan dengan qayyiman. Ya, qayyiman. Walam yaj'allahu wajah. Itu penafsiran terhadap ayat tadi ini oleh Imam Wabasuhaili tadi. Bifanfa'na bibarakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim. Allahumma salli ala Muhammad.